Izinkanlah kami dari Polres Metro Jakarta Selatan menyampaikan perkembangan terkini penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban saudari L atau saudari LK yang diduga dilakukan oleh suaminya, yaitu saudara MR alias saudara RB. Saudara RB atau saudara MR ini telah kami lakukan penahanan kemarin berdasarkan bukti yang cukup. Pasal yang kami persangkakan berdasarkan peristiwa hukum yang kami kumpulkan, berdasarkan bukti yang cukup yang kami kumpulkan adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tersangka RB diduga melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya, saudari L alias LK, sehingga saudari L alias LK terhalang kegiatannya, aktivitas sehari-harinya selama beberapa hari. Kejadian tanggal 28 September jam 1:01:51 dini hari dan juga jam 9:47 WIB pada tanggal 28 Desember. Akibat dari perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh tersangka RB menyebabkan ada luka lebam di tangan kanannya saudari L, kemudian di siku kirinya juga luka, dan juga di leher. Karena perbuatan yang dilakukan oleh tersangka RB adalah mendorong korban hingga jatuh, kemudian menyeret korban dengan kedua tangannya, kemudian menjatuhkan korban ke kasur, dan yang terakhir adalah mencekik korban dengan kedua tangannya. Sehingga keesokan harinya tanggal 29 sampai dengan tanggal 3 saudari L dirawat di rumah sakit dan terhalang aktivitas kegiatan sehari-harinya selama kurang lebih 6 hari. Berdasarkan bukti yang cukup tersebut, kemarin kami melakukan penahanan. Kemudian rekan-rekan juga sudah kami lakukan press. Dan tadi malam setelah press release selesai, saudari L datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan restoratif justice atau keadilan restorasi. Kemudian kami juga telah menerima permohonan penangguhan penahanan dari kuasa hukum tersangka RB, dan juga kami sudah menerima surat permohonan penangguhan penahanan dari keluarga tersangka, dalam hal ini korban, juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Perlu kami jelaskan bahwa permohonan restoratif justice atau keadilan restorasi, kemudian kami juga telah menerima permohonan penangguhan penahanan dari kuasa hukum tersangka RB, dan juga kami sudah menerima surat permohonan penangguhan penahanan dari keluarga tersangka, dalam hal ini korban, juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Perlu kami jelaskan bahwa permohonan restoratif justice sudah kami lakukan sejak kami terima surat permohonan itu dari korban dan kuasa hukumnya. Jadi sejak tadi malam sudah berlangsung proses restoratif justice berdasarkan Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorasi.
maka kami harus melakukan proses pemenuhan persyaratan material dan juga persyaratan formil agar restoratif justice itu bisa tuntas. Perkembangan proses restoratif justice juga melibatkan dari TP2 P2A dari Dinas Perempuan di provinsi. Beliau melakukan pendampingan terhadap korban, kemudian dilakukan asesmen secara langsung oleh penyidik didampingi beliau. Yang kami dapatkan bahwa tidak ada tekanan, bahwa korban mencabut laporannya atau bermohon restoratif justice tanpa tekanan. Namun dalam proses pemenuhan restoratif justice itu masih ada beberapa persyaratan formil dan material yang belum terpenuhi, sehingga setelah ini proses restoratif justice masih akan terus kami lakukan. Walaupun demikian, permohonan penangguhan penahanan dari istri tersangka dalam hal ini korban dan juga permohonan penangguhan penahanan dari penasihat hukum tersangka kami kabulkan, sehingga nanti setelah ini kami akan melakukan penangguhan penahanan, proses penangguhan penahanan. Ada kewajiban berdasarkan pasal 31 ayat 1 KUHP yang harus dilakukan oleh tersangka yang dikabulkan permohonan penangguhan penahanannya, yaitu wajib lapor. Jadi tersangka RB nanti setelah ditangguhkan tetap harus melakukan kewajibannya untuk wajib lapor, dan proses penyidikannya masih berlangsung. Di samping proses restoratif justice juga masih berlangsung.